akun dalam persamaan dasar akuntansi. Akun merupakan suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan dan dapat mengubah jumlah harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki perusahaan. Secara umum, akun dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada akun real atau tetap. Adalah akun yang dicatat dalam laporan neraca yang sifatnya permanen. Penggolongan akun real terdiri dari akun harta atau aset, kewajiban, liabilitas, dan modal atau kapital. Yang kedua, ada akun nominal, merupakan akun yang dicatat dalam laporan laba rugi. Akun nominal dapat dikelompokkan menjadi dua akun, yaitu akun pendapatan atau income dan akun beban. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, ada harta atau aktiva atau aset. Merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan yang akan datang. Terdiri dari harta lancar atau current asset, adalah harta yang tingkat kemudahan untuk dicairkannya lebih tinggi. Artinya harta tersebut dapat berubah kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, beban, dibayar di muka, investasi jangka pendek, persediaan dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, ada harta investasi atau investasi jangka panjang. Adalah harta yang diinvestasikan atau penanaman modal dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun terhadap perusahaan lain. Contoh harta investasi yaitu investasi saham, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, obligasi, dan investasi aktiva. Selanjutnya ada harta tetap berwujud. Adalah harta berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Harta tetap berwujud memiliki sifat pemakaian relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti bangunan, peralatan, tanah, peralatan untuk perabotan, dan kendaraan. Selanjutnya ada harta tetap tidak berwujud. Adalah harta yang tidak dapat dilihat wujud fisiknya, namun memiliki nilai ekonomis tinggi serta memperoleh hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Harta tetap tidak berwujud ini dilindungi oleh undang-undang peraturan pemerintah seperti hak cipta, hak paten, hak monopoli, goodwill, dan merek tertentu. Harta lainnya adalah harta tetap perusahaan berupa simpanan yang belum digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti pembelian tanah untuk cadangan perusahaan yang akan dibangun sebagai cabang usaha. Yang kedua ada utang atau kewajiban. Merupakan kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang telah tentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kewajiban ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti utang dagang, utang wesel, beban yang harus dibayar, persekot pendapat, dan pendapatan yang terima di muka. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran secara kredit maupun sekaligus, seperti utang obligasi, kredit investasi, dan hutang hipotek. Selanjutnya ada kewajiban lainnya, merupakan kewajiban yang tidak dapat diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, seperti utang kepada investor. Yang ketiga ada modal atau kapital, merupakan sumber daya utama dalam membangun dan mengembangkan suatu perusahaan. Modal dapat bersumber dari pihak internal dan bersumber dari pihak eksternal. Modal tidak hanya berbentuk uang, namun juga berbentuk barang seperti lahan untuk kegiatan operasional, gedung, uang pemilik perusahaan, dan modal dari investor. Yang keempat ada akun pendapatan. Akun pendapatan merupakan peningkatan aktiva yang timbul dari perolehan suatu perusahaan akibat adanya transaksi sehingga mendatangkan keuntungan. Berdasarkan sumbernya, pendapatan dapat
dapat dikategorikan sebagai pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Usaha merupakan aktiva yang diperoleh dari hasil kegiatan pokok perusahaan, seperti pendapatan atas penjualan barang dagang. Pendapatan di luar usaha merupakan aktiva yang diperoleh di luar kegiatan utama suatu perusahaan, seperti pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Yang kelima atau yang terakhir ada akun beban, merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Secara umum, akun beban dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha atau operasional dan beban di luar usaha, non-operasional. Usaha dikeluarkan berkaitan dengan semua kegiatan utama dalam suatu perusahaan, seperti beban gaji karyawan. Sedangkan beban di luar usaha ialah berkaitan dengan kegiatan di luar perusahaan, seperti penyusutan gedung.